Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dikehendaki untuk bisa berkumpul, bermuajah, hadir di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan diikuti dengan kajian rutinan setiap hari Ahad pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, ya rabbal alamin. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan harapan kita bersama mendapatkan syafaatnya, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di maqalah yang ke-23. Bagi jamaah yang membuka kitabnya, bisa dibuka halaman 7 baris ke baris yang ke-10 dari atas. Halaman 7 baris yang ke-10 dari atas. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal 'ishruna. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu'allif hadzal kitab bin Hajar al-Asqalani syarihul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fiddain. Wal maqalatu tsalitsatu wal 'ishruna. Nasihat yang ke-23. Kila dikatakan harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Nasihat yang ke-23 dikatakan geraknya ketaatan kepada Allah itu menjadi penunjuk adanya kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pergerakan jisim atau badan anggota tubuh ini menunjukkan adanya kehidupan. Wal mana anna ityanal abdi at-ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi. Maknanya ini menurut Imam Nawawi, ketaatan seorang hamba kepada Allah itu menjadi tanda, alamah itu tanda bahwa adanya kemakrifatan lillahi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kathrat at-ta'atu kathrat al-ma'rifatu. Maka ketika banyak ketaatannya kepada Allah, maka banyak pula makrifatnya kepada Allah. Makrifatnya akan semakin tinggi. Wa idza qalat, maka ketika ketaatannya kepada Allah ini sedikit, maka makrifatnya pun menjadi sedikit. Di anna dzahira mir'atul batin, karena sesungguhnya zahir ini menjadi cermin al-batin, yaitu pada batin seseorang, hati seseorang, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqalah yang ke-23. Kalau kita kemarin membahas tentang taat kepada Allah, qoriban, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti ada masanya kita akan terasa terasing gitu ya. Karena begitu mendalamnya kecintaannya kepada Allah, ya,
Jadi dalam kondisi situasi bagaimanapun selalu dekat dengan Allah. Nah, makalah yang ke-23 ini pergerakan seseorang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan apapun itu, perintah apapun itu, larangan apapun itu yang senantiasa dia cegah, dia hindari, itu bentuk ketaatan kepada Allah, itu menjadi dalil, penunjuk atau tanda adanya kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Dan di sini kama anna harakatul jismi, ketika pergerakan badan tubuh ini ya, itu menunjukkan dalilun, adanya tanda adanya kehidupan. Kita bisa bergerak seperti ini karena kita masih ada nyawanya, karena kita masih bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Ketika kita sudah terbujur kaku di atas ranjang, nggak bisa bergerak apa-apa ya, tanpa nafas, ya kita sudah pasti dipastikan sebagai orang yang mati, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ketika kondisi orang mati, otomatis nggak bisa bergerak apa-apa, nggak bisa bergerak apa sama sekali gitu. Nah, ketika kita diibaratkan sebagai seorang atau anggota badan yang senantiasa diam, nggak bergerak, itu tentu sebagaimana seseorang yang tidak ada kehidupan. Begitu juga kita, ketika kita tidak ada ketaatan kepada Allah, nggak ada ketaatan. Apakah Allah perintah tentang ini, tentang itu, semuanya tidak ada yang jalankan. Nggak ada ketaatan, maka tidak ada dalil atau tanda bahwa di situ kita ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang nggak taat, ketika orang nggak patuh sama Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita nggak akan makrifat sama Allah. Makrifat itu kan kita mengenal. Bagaimana mungkin kita mau taat sama orang yang nggak kita kenali? Bahkan ini adalah Tuhan yang senantiasa menciptakan alam semesta ini, Tuhan dari seluruh alam jagat raya, Tuhan dari segalanya. Maka tidak mungkin ketika orang bisa beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan istiqomah, kalau dia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal siapa yang diibadahi. Maka jelas ketika orang senantiasa makrifat kepada Allah, ibadah apapun itu sangat berpotensi untuk bisa khusyuk dan istiqomah karena kenal sama yang diibadahi. Nah, berbicara tentang makrifat ini dibutuhkan yang namanya ilmu. Kenapa orang bisa makrifat? Karena ilmu gitu. Kenapa orang bisa taat? Karena ada ilmu. Nah, ilmu tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan belajar, kecuali dengan ngaji, kecuali dengan taat, takut sama Allah. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Ketika kita takut sama Allah, Allah akan terus memberi ilmu kepada kita. Dengan jalan yang berbagai macam cara Allah memberi kita ilmu. Nah, ketika kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makrifat inilah yang akan kita dapatkan. Maka betul ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya yaitu al-ulama, orang-orang berilmu. Orang berilmu dia lebih paham, lebih tahu ketika berbicara tentang kemakrifatan, dia lebih tahu bagaimana cara untuk takwa kepada Allah, bagaimana cara untuk senantiasa makrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Itu sebagai bagian ayat-ayat untuk mengenal Allah gitu. Dia itu Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Berarti Tuhan satu-satunya. Gak ada sesuatu yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun ya, tentu aktivitas apapun yang kita ingin segala aktivitas kita itu bernilai ibadah. Kita kerja, kita di rumah, dimanapun kita berada, kita berharap 24 jam full itu semua yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita beribadah apapun itu, kita hanya tujukan kepada Sang Maha penerima ibadah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam ayat lain, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh. Amal soleh apapun itu, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekutukan ya dalam ibadah kepada Tuhanmu dengan sesuatu apapun ya, dengan sesuatu apapun ya, dengan ya apalagi kemudian dengan sesama makhluk kita ibadah hanya pengen dipuji, hanya pengen disanjung, hanya pengen dilihat orang gitu. Padahal sifatnya orang ma'rifat itu hamul arifi at-talau ala Allah ta'ala bijamil sifatihi. Jadi tujuan cita-cita orang ma'rifat itu yaitu apa? Hamul arifi at-talau, memuji Allah gitu. Hanya semua itu yang dia lakukan untuk memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri atas nikmat Allah, bukan yang lain. Apalagi kemudian wala thawabu wala jannatu, begitu kata Imam Nawawi. Walaupun orang ma'rifat itu yang diharapkan hanya Allah, sekalipun surga, pahala itu tidak menjadi tujuan bagi orang ma'rifat. Yang menjadi tujuan li'annal hamal arifi rabbuhu, karena sesungguhnya orang yang ma'rifat itu tujuannya satu, yaitu Tuhannya, bukan la thawabu wal jannatu, bukan surga, bukan pahala. Apalagi orang lain gitu. Apalagi makhluk yang lain, surga aja enggak gitu, pahala aja enggak, apalagi makhluk gitu. Apalagi pengen dilihat orang, sangat jauh dari situ kalau orang ma'rifat. Nah, ketika kita melihat ini sebagai barometer ya, kita itu posisi ma'rifat kita itu sampai mana ya. Nah, maka bisa dilihat ketaatan kita kepada Allah. Apakah kita betul-betul sudah taat sama Allah dalam keseharian kita, aktivitas kita di tempat kerja, aktivitas kita di rumah, dimanapun kita berada, apakah sudah betul-betul taat gitu? Apakah betul-betul sudah berada di jalan Allah yang sudah Allah senantiasa tentukan kepada kita semua? Nah, seperti halnya ketika kita berbicara tentang ma'rifat, itu buah salah satu yaitu dari bagaimana kita senantiasa memikir tentang kekuasaan Allah. Makanya tadi ayat sudah dibacakan, huwallahul ladzi la ilaha illahu, kelanjutannya al-malikul quddusus salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu ayat bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang tiada Tuhan selainnya ya, al-malik yang maha raja. Berarti segalanya alam semesta ini semuanya raja di atas raja itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kendali sepenuhnya atas putaran, atas apa yang berjalan di muka bumi, termasuk pergerakan diri kita ya, termasuk saya bisa ngomong seperti ini ya karena memang atas kehendak Allah ya. Kita bisa hadir pagi-pagi di sini bisa kehendak Allah, kita bisa kemudian bisa bekerja, bisa apapun itu, sekalipun bisa bernafas, itu udah menjadi kehendak Allah. Al-Malik yang maha raja atas segalanya, Al-Malikul Al-Qudus yang maha suci, Al-Malikul Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, nah, itu yang menjaga keamanan yang terus kemudian As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, kesejahteraan, itu semua milik Allah. Terus kemudian memelihara keselamatan adalah Allah. Makanya penjaga sepenuhnya satu-satunya adalah Allah ya. Yang menjaga keselamatan, keamanan kita satu-satunya adalah Allah. Ya nggak tahu nanti Allah menggerakkan siapa dari makhluknya untuk membantu kita dan segala macam, itu cara Allah. Tapi pada intinya semuanya itu yaitu apa, satu-satunya yang memegang kendali semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, wal maha perkasa, yang maha agung, segala keagungan miliknya luar biasa. Belum lagi Wallahul Khaliqul Bari, Al-Musawwir lahul asmaul husna. Dan dialah Allah yang maha menciptakan. Kita udah tahu dan jelas semua yang menciptakan alam semesta ini termasuk diri kita adalah Allah. Maka ini perlu diulang-ulang untuk senantiasa merenung bahwa tidak ada perjalanan sekalipun yang kita jalankan
kecuali atas izin Allah gitu. Al-Bari yang mengadakan ya. Maha mengadakan, kita bisa punya ini, bisa punya itu, bisa seperti ini, bisa seperti itu, karena memang Allah yang mengadakan. Kita bisa bernafas, kita bisa apapun gitu ya, itu karena memang Allah yang Maha mengadakan. Kalau Allah gak akan mengadakan, usaha dimanapun kita gak akan bisa. Walaupun kita menggerakkan daya dan upaya kita 100% bahkan lebih full, semuanya kita gerakan untuk berikhtiar misalnya, untuk berusaha, berangkat pagi pulang malam terus, pokoknya seperti itu, nggak ada berhentinya. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan berhasil. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. At-Takwir ayat 29. Kalian tidak akan mendapati sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Jadi kita bisa sehat seperti ini, ya memang Allah beri kita sehat. Kita sakit pun, itu juga Allah yang memberi kita sakit. Dalam kondisi kita mungkin seperti kita merasa ada sesuatu yang mungkin menggelisahkan, ya, mungkin terasa tidak nyaman, itu memang Allah yang memberi semuanya. Tapi bagi orang yang ma'rifat, apapun yang terjadi, dia senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang datang itu senantiasa langsung memuji kepada Allah. Sekalipun sesuatu yang gak mengenakan datang pun, tetap dia akan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu bahwa apa yang Allah berikan itulah yang terbaik bagi Allah. Ya, tentu apapun yang terbaik bagi Allah, bagi kita pun juga pasti akan baik. Maka kita gak heran ketika orang yang ma'rifat senantiasa apa yang diterima, ya, baik itu dari hal yang mungkin dirasa kurang enak, tapi akan bertanya kepada Allah, apa kemauanmu ya Allah, gitu. Apa yang engkau inginkan ya Allah dari aku, engkau bisa jadikan seperti ini, dan langsung dikembalikan ke Allah. Kenapa? Karena semuanya itu khairi wa syarri min Allah, baik buruk semuanya dari Allah. Nah itu bagi dari orang yang senantiasa ma'rifat kepada Allah, itu senantiasa semua di bawah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bari, Al-Musawwir, yang senantiasa membentuk. Nah, membentuk kita ini semuanya kan Allah. Kita bisa seperti ini, bisa besar, bisa lahir muka bumi ini karena memang prosesnya sudah Allah atur. Mulai dari jadi sperma, terus kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, dibungkus dengan daging sehingga lahirnya kita, itu semuanya itu adalah Allah. Maka kalau kita betul-betul tahu gitu ya, betul-betul paham tentang makrifat kepada Allah, mengenal Allah dengan sifat-sifat yang indahnya begitu, belum lagi yang asmaul husnahnya, wah itu luar biasa, ada 99. Itu kalau kita pahami betul-betul, senantiasa kita makrifat. Mana mungkin kita mengenal Allah, sudah makrifat kepada Allah, ya, tahu innal khabiru bima ta'malu, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa atas yang kita lakukan gitu. Kita tahu, kita makrifat bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Ini misalnya kita tahu, kita beriman, kita yakin bahwa Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita tahu yakin seperti itu, mana mungkin kita akan mudah bermaksiat. Maka ketika orang senantiasa makrifat kepada Allah, maka tentu sudah pasti ketaatannya pun akan kuat, akan tinggi. Karena beliau ya menyampaikan di sini, wal makna anna isyabul abdi at-ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi. Ketika ketakwaan seorang hamba ini ada dalam dirinya, itu menjadi tanda kema'rifatannya. Dan ketika ketaatannya itu besar, fa idza kathurat at-ta'atu, banyak ketaatan tinggi, maka ma'rifatnya pun akan tinggi. Ya, sudah jelas. Jadi ini bisa jadikan patokan, barometer ya. Kita itu takwanya ada di mana gitu. Perintah Allah itu kan banyak, termasuk sebagaimana yang selalu kita ingatkan terus untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah zikir mengingat Allah. Ya, kapanpun itu, dimanapun kondisi bagaimanapun, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu
kan luar biasa, yaitu orang-orang yang zikir mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Kita diperintahkan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Dan itu siapa yang mereka selalu ingat? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang selalu berpikir memikirkan tentang pencipta langit dan bumi. Ternyata mereka itu yang senantiasa memiliki predikat ulul albab, yang berakal. Lah ma'rifat ini ya berawal dengan adanya kita istilahnya diperjalan oleh Allah untuk menggunakan akal kita untuk memikirkan tentang kuasa Allah. Maka ayat sebelumnya itu Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Ketika kita menggunakan akal kita untuk senantiasa memikirkan kekuasaan Allah, bagaimana luar biasanya Allah menciptakan alam jagat raya ini, menciptakan bumi, langit, bisa silih bergantinya malam siang. Kalau kita betul-betul senantiasa kuat untuk memikirkan kekuasaan Allah, maka kita sudah menjadi hamba yang berproses untuk semakin makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulul albab, orang yang berakal. Berakal itu senantiasa, yaitu tadi memanfaatkan potensi apa yang ada dalam dirinya untuk senantiasa memikirkan, bertafakur, merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza kathurat at-ta'atu kathurat al-ma'rifatu wa idza qalat. Jika ketaatan kita sedikit, maka ma'rifat kita sudah jelas sedikit. Kita sudah sering ninggalin sholat, sudah sering ninggalin puasa Ramadan, ya. Terus kemudian sering ninggalin zakat, terus kemudian haji. Kalau kita mampu nggak mau haji, ya, secara khusus dalam hadis yang merupakan rukun Islam gitu ya. Terus kemudian juga perintah-perintah yang lain, kita diperintah untuk banyak ibadah dan seterusnya. Kalau itu kita tinggalkan secara tidak langsung, berarti kemakrifatan kita, kenalnya kita kepada Allah itu sangat sedikit. Nah, kalau udah sedikit, maka kita tidak mau. Bahkan maunya kita itu makrifatnya tinggi, ya, diawali dengan ketakwaan yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena ini menjadi bekal kita untuk senantiasa hati kita menjadi tenteram. Nah, ini penting. Karena Allah sudah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi makrifat itu buahnya nanti banyak berzikir gitu. Banyak mengingat Allah, melihat dirinya sendiri, terima kasih ya Allah Engkau beri aku kesehatan. Begitu. Dia melihat dia bisa makan, menikmati makanan, terima kasih ya Allah Engkau beri aku nikmat bisa makan. Dia kemudian punya uang, punya penghasilan, terima kasih ya Allah gitu. Dia pakai motor pun, terima kasih ya Allah Kau beri aku motor. Pakai mobil, terima kasih. Jadi selalu dia miskin pun, ya Allah Kau menciptakan alam jagat. Jadi selalu zikir sama Allah gitu. Makanya benar ayatnya alladzina yadhkuruna Allah tadi itu. Zikir sambil berdiri, duduk, berbaring sekalipun, duduk sekalipun, ya. Itu semua itu hanya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam posisi atau kondisi situasi bagaimanapun selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagian daripada buah ketika kita ma'rifat kepada Allah, hati kita itu akan selalu senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah zikir, itu orang yang beriman, terus kemudian tatma'innu qulubuhum, hatinya menjadi tenang karena zikir. Ingatlah, dengan zikir hati menjadi tenang. Maka kita pengen sekali hati kita itu tenang. Ketika kondisi kita mungkin semua fasilitas sudah ada, belum tentu hati kita menjadi tenang. Begitu juga sebaliknya, ketika kita nggak punya, misalnya dari sisi fasilitas kurang penuh atau kurang cukup, belum tentu hati kita nggak tenang gitu. Karena hati ini menjadi tenang itu bukan atas dasar kita fasilitas semua serba ada, tidak. Begitu juga sebaliknya, hati kita nggak tenang bukan berarti karena kita kurang mampu dan begitu seterusnya, tidak. Tapi hati menjadi tenang ini karena memang sudah Allah gerakkan hati kita menjadi tenang.
Ada ketika kita dikasih serba ada, kita tumbuh rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga fasilitas yang Allah berikan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya ketika kita misalnya kurang mungkin dari segala apa yang mungkin bisa dikatakan belum penuh misalnya, tapi sifat qanaahnya muncul. Allah kasih sifat, Allah kasih, Allah titipkan sifat yang senantiasa menerima apa adanya, selalu bersyukur, terima kasih ya Allah. Begitu ketika bisa sakit misalnya, dia tentunya karena sudah makrifat kepada Allah, yang ada adalah malah bersyukur, terima kasih ya Allah. Itu kenapa? Karena dia selalu berpikir sakitnya hanya sebentar gitu, padahal dikasih kenikmatan mulai dari lahir iman sehat sampai bertahun-tahun dia sehat terus gitu. Begitu dikasih sakit sedikit, ternyata masih banyak yang kenikmatan yang Allah berikan. Maka orang yang marifat kondisi situasi bagaimanapun selalu memuji Allah, tidak sampai yang namanya mengeluh, tidak sampai apalagi kemudian suudzon sama Allah, tidak. Karena semua itu apa yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah di balik semua itu. Nah, ketika kita senantiasa marifat kepada Allah, maka potensi kita untuk senantiasa menjadi hamba yang ahli dzikir itu sangat besar. Hati kita menjadi tentram, menjadi tenang. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, karena memang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu luar biasa. Ingatlah dengan zikir hati menjadi tenang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita kemudian bisa ma'rifat kepada Allah yang dilandasi dengan ketakwaan yang tinggi, maka sebenarnya kita sudah dijamin keamanan semua. Dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ardh, luar biasa. Pasti kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi gitu. Jadi kalau seandainya penduduk negeri ini, masyarakatnya semuanya bertakwa kepada Allah, sudah pasti Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Begitu juga keluarga kita, semua keluarga dari kita semuanya bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan keluarga kita yang penuh dengan keberkahan. Allah akan beri keberkahan itu dari langit dan bumi. Allah munculkan semua keberkahan itu. Ya, terutama dari diri kita sendiri. Ketika kita senantiasa bertakwa kepada Allah, maka banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi diri kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang bisa mulia itu karena ketakwaannya, bukan karena yang lain. Orang ketika punya jabatan misalnya, tapi kalau begitu nggak bertakwa kepada Allah, artinya nggak berakhlak kepada Allah, nggak berakhlak kepada manusia, ya tentunya tidak ada arti jabatannya, bahkan menjadikan dia sebagai seorang yang hina karena tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah. Takwa itu di dalamnya ada akhlak kepada Allah sudah jelas, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam semesta. Nah, walaupun seorang pejabat, seorang yang siapapun itu dia, gitu, siapapun dia, ketika kemudian tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah, artinya di dalamnya ada akhlak tadi itu, ya tentu akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Maka penting, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi bekal kita dalam keseharian kita itu bagaimana agar bernilai ibadah. Walaupun kita ngobrol sekalipun itu, ngobrol ya, seperti kita sering ya, kalau bahasa kita jagongan di bawah tenda, kalau niatnya kita ini senantiasa menjauhi kemaksiatan, itu bernilai ibadah. Apalagi kita niatkan silaturahmi, luar biasa. Maka apapun aktivitas itu, ketika kemudian itu bermakna kita senantiasa menjauhi dari larangan-larangan Allah, kemaksiatan, itu tentunya bernilai ibadah. Kan taat itu kan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika kita misalnya kondisi kita lagi ngobrol, lagi ya santai dan seterusnya, kalau kita niatkan agar saya tidak maksiat, nah itu tuh menjadi
ibadah. Kenapa? Karena seperti itu agar kita bisa jauh dari kemaksiatan. Kita duduk santai dan seterusnya, itu kita kembalikan bagaimana niat kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Kan larangan Allah itu untuk bermaksiat dan perintah Allah untuk menjauhi kemaksiatan dengan berbagai macam cara. Walaupun saya berbuat seperti ini, niat saya biar gak maksiat. Nah, berarti walaupun hanya sekadar santai begitu, tapi kalau niat tidak maksiat, itu sudah bernilai ibadah, termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi perlu kita senantiasa ambil satu hal yang kemudian menjadi bekal kita, bahwa semuanya itu yaitu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemakrifatan ini sangat penting. Begitu kita makrifat kepada Allah, maka kita ibadah pun bisa lebih khusyuk. Makanya hadis Nabi itu bilang, anta abdullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kau ibadah, seakan-akan kau melihat Allah. Itu luar biasa. Karena makrifatnya sudah, kenalnya itu ya, akrabnya dengan Allah itu sudah luar biasa. Maka itu kata Nabi, engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Walaupun di depannya tembok gitu ya, sajadah, tapi dia yakin bahwa yang di hadapan dia itu adalah Allah. Yang dia ibadah itu adalah Allah. Mana mungkin nggak khusyuk? Kita aja ya, Bapak Ibu ya, semua yang ada di sini. Ketika kita mau ngobrol sama seseorang yang mungkin kita anggap sebagai seseorang yang mulia di hadapan kita, ada di hadapannya, bagaimana kita perilaku kita kira-kira? Mungkin dari omongan sudah kita tata. Mungkin sebelum ketemu beliau aja sudah kita atur dulu, nanti saya harus pakai baju apa, saya harus bawa apa, saya harus ngomong apa, gitu ya. Walaupun senang-senang sekalipun, saya ngomongnya harus hati-hati, apalagi orang istimewa, misalnya atasannya atau mungkin siapalah gitu ya. Tentu kita perlu dengan persiapan segala macamnya. Lebih khusus kita ngomongnya, lebih terarah, karena kita tahu yang kita ajak ngomong gitu. Kalau kita ngomong nggak tahu yang kita ajak ngomong, ya kita anak kadernya. Bahkan mungkin kita ngomong tapi ngomong yang mungkin ya tentu tidak berhati-hati gitu, biasa saja gitu. Bahkan mungkin bisa banyak menyakitkan kalau nggak kita atur omongan kita. Tapi begitu kita mau ngomong, mau berbicara dengan seseorang kita tahu, kita kenal dia itu siapa, maka tentu akan lebih khusyuk. Begitu juga sholat, ibadah yang lain. Kita tahu bahwa yang akan kita hadapi, yang akan kita ibadah adalah Allah, Tuhan segalanya, ya, yang Maha Kuasa, yang Maha segalanya. Mana mungkin kita gak akan khusyuk kalau kita sudah kenal sama Allah. Kita tahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita ibadah kepada Allah, itu seakan-akan kita melihat Allah, tapi ada alternatif berikutnya. Kalau enggak seperti itu, maka yakinlah Allah melihatmu, gitu kata Rasulullah. Yakinlah kita sholat dan Allah melihat kita. Itu sebagai bekal kita bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbicara tentang ma'rifat ini tentu menjadi bekal kita lebih khusyuk, tentu lebih bekal, menjadi bekal kita lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi hamul arifi at-tanawum, atau dalam perkataan beliau yang lain itu di annahamal arifi rabbuhu. Karena sesungguhnya tujuan orang ma'rifat hanya Tuhannya. Wala thawabu wala jannatu. Ini kata Imam Nawawi, ditambahin lagi wala thawabu wala jannatu. Walaupun surga pahala pun itu bukan tujuan. Kalaupun Allah kasih, alhamdulillah, itu sebagai bonus. Itu kan urusan Allah ya, masalah pahala surga itu kan milik Allah, dan dia terserah pemiliknya mau ngasih atau gimana. Yang penting tujuan kita adalah Allah. Itu orang yang ma'rifat ya. Kalau kita levelnya nggak tahu, itu yang tahu kita masing-masing. Ini kalau dalam kitab ini memang seperti itu. Yaitu sifat orang yang ma'rifat itu hanya satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Nah, harapan kita senantiasa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang bergerak, yang melalui gitu ya, atau yang berhubungan dengan kita, berhubungan dengan alam semesta ini, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berpikir ketika kita sukses hasil jerih payah saya sendiri ini. Nah, itu tidak boleh. Seakan-akan
yang menjadikan dia sukses adalah dirinya sendiri. Padahal dirinya yang digerakkan oleh Allah untuk bisa sukses, begitu. Walaupun dia juga gak berhasil misalnya, aduh saya gak berhasil, berarti ini, aduh gimana dia. Kalau senantiasa menjadikan dia gak berhasil itu bukan karena kehendak Allah, itu yang salah. Tapi kalau kemudian untuk menjadi bahan evaluasi, oh berarti saya harus semangat lagi sebagai bentuk ikhtiar kita. Karena memang i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramal, bekerja, beraktivitaslah. Kemudian ada yang namanya kita untuk muhasabah, kan itu perintahnya Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dilakukan, begitu. Ketika mengalami satu kondisi mungkin kurang baik dan kurang sesuai dengan keinginan, maka hamba Allah diperintahkan untuk evaluasi. Nah, dievaluasi diperintah, ini bagaimana ini? Oh berarti kurang baik, dari mananya, begitu ya. Nah, makanya ketika kita bicara tentang usaha, tentang apapun itu pasti ada yang namanya evaluasi, gitu ya. Ada evaluasi, melihat perkembangan, ya, melihat kemajuan, laba rugi segala macam. Itu memang ada evaluasi tahunan, bulanan, ya, pekanan, harian. Nah, itu Bapak Ibu lebih paham. Nah dari situ kan tentu kita ada evaluasi diri untuk mendapatkan yang terbaik dan lebih baik. Nah itu buah daripada evaluasi atau muhasabah diri. Tapi itu tadi, apapun yang terjadi, ya, kita sudah ikhtiar, sudah usaha semaksimal mungkin, evaluasi sudah. Kalau berhasil berarti kan tadi berhasil, begitu. Kalaupun rugi, kalaupun kita nggak berhasil dari sisi apapun, gitu ya, itu yang memang Allah kehendaki kita nggak berhasil. Yang penting kita itu sudah usaha, udah ikhtiar, sudah bekerja keras. Kalau anak-anak yang hafal Quran sudah menghafal Quran, sudah tekun, sudah ini, sudah itu semuanya. Kalau nggak hafal, ya sudah sabar, gitu. Gitu ya, sebentar ya sabar, karena memang Allah kehendaki seperti itu. Gitu. Kita kemudian bisa hafal Quran, bisa apa yang kita ingin berhasil, ya memang Allah seperti itu. Ya, nah itulah kemudian yang senantiasa orang-orang makrifat itu terus semuanya dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi, situasi bagaimanapun selalu dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian senantiasa yang sering beberapa waktu sudah disampaikan, ini sebenarnya dari sisi ibadah semua itu hanya dituju untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang sudah dicontohkan oleh Rasul sampai kakinya bengkak sholat tahajud. Ketika ditanya, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa engkau sholat tahajud sampai bengkak itu? Padahal dosa-dosamu dari ampuni sama Allah, dosa yang telah lalu dan yang telah akan datang. Tapi Rasul menjawab seperti itu, apakah aku nggak boleh sebagai hamba yang bersyukur? Jadi ibadah yang luar biasa sampai kakinya bengkak itu tujuannya hanya satu, memuji Allah, bukan untuk cari pahala, bukan untuk cari surga. Maka ini benar dicontoh oleh orang yang makrifat. Nah kita mulai belajar, oh ternyata apa yang saya lakukan dari aktivitas apapun hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi bekal kita, insya Allah menjadi hamba yang senantiasa berkah, insya Allah menjadi hamba yang senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan senantiasa kuat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jadi orang ma'rifat itu enak. Kalau bicara tentang ma'rifat kan banyak referensi di dalam kita, dari guru-guru kita sudah banyak dijelaskan. Ketika orang senantiasa ma'rifat itu, semuanya itu jadi terasa ringan gitu. Seperti contoh urusan rezeki, urusan dunia misalnya. Ketika kita ma'rifat, mengenal Allah itu maha mengatur, gitu. Allah itu maha mengatur, Allah yang mengadakan, Allah yang maha segalanya. Bahasa orang ma'rifat, dalam apa yang kita ikut ngatur-ngatur, sudah ada yang ngatur, gitu. Kan ringan. Ketika terjadi kondisi seperti ini, ya Allah tentukan seperti ini, gitu. Ketika ada kondisi berbeda, ya sudah Allah seperti ini. Maka perlu di situ ada yang namanya senantiasa ikhlas, begitu. Senantiasa menerima apa menjadi ketentuan Allah.
Yang penting ikhtiar, usaha tetap kita jalankan, karena itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti kayak yang dikisahkan oleh Nabi Musa, ya sangat besar yang apa itu dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, itu kaumnya, wahai Musa kita bakal kekejar nih, itu semakin dekat kita nanti akan dibunuh semua ini. Tapi kata Nabi Musa, kalah, nggak bakalan, nggak sampai kekejar, santai saja begitu. Inna ma'aya rabbi sayadin. Nah, itu yang menjadi pelajaran kita. Sesungguhnya Allah itu bersama kita, Tuhanku bersama kita akan memberi petunjuk. Dalam kondisi situasi bagaimanapun kayak gitu pun langsung dibawa ke Allah. Nah ternyata benar di sini, karena memang sudah ma'rifat, kenal nama Allah, Allah yang maha petunjuk, Allah yang maha menjaga keamanan, Allah yang maha segalanya. Bahkan yang menghidupi, yang mematikan adalah Allah semuanya, bukan Fir'aun yang matikan gitu, bukan tentara yang matikan, tapi yang mematikan kita itu nanti adalah Allah gitu. Tapi santai saja, tapi benar, fa'auhayna ila Musa anidri bi asokal bahar. Karena sudah kuat kemarifatannya, kami wahyukan kepada Musa, fa'auhayna ila Musa, wahai Musa pukulkan tongkatmu ke lautan tersebut. Artinya ikhtiarnya pun, usaha pun dikasih petunjuk sama Allah begitu. Fa'auhayna, kami wahyukan kepada Musa, anidri pukulkan biasokal hajar, anidri biasokal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan begitu. Fa'auhayna aku lufirni atau dilam, sehingga pecah lautan menjadi jalan. Logika nggak masuk begitu ya Bapak Ibu ya. Logika mana mungkin ada lautan pecah jadi jalanan. Jadi yang nantinya akan enak dilewati pada lautan besar tiba-tiba pecah belah gitu. Gak mungkin. Tapi kan wa idza qul amron fa inna ma yaqulu lahu fayakun. Bagi Allah gak mungkin gitu. Allah menjangankan hanya mencari lautan, bikin lautan aja gampang gitu. Alam semesta aja gampang. Makanya ketika orang ma'rifat semua buat santai gitu. Dibuat santai saja gitu. Yang penting dijalanin, yang penting ikutin apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang senantiasa dijaga. Ya sudah santai seperti itu gitu. Ketika kondisi senantiasa lagi surut misalnya, tapi itu juga menjadi bahan dia, bagaimana caranya dia biar gak gelisah gitu. Karena orang ma'rifat itu sangat-sangat paham betul bahwa hamud dunia zulmatun fil qalbi, dia tahu bahwa gelisah terhadap urusan dunia itu akan menjadikan hatinya gelap. Dia paham betul gitu. Ya, hamud dunia zulmatun fil qalbi, hamul akhirah nurun fil qalbi. Begitu dia memikirkan tentang akhirat, menjadikan nurun fil qalbi, cahaya dalam hatinya. Dia tahu betul. Makanya ketika kondisi dia turun, ya sampai saja, gak sampai sedih, gak sampai gelisah, gak sampai kemudian gak enak makan, gak sampai kemudian gak bisa tidur, buat santai saja begitu. Karena ya memang sudah seperti ini, itu sudah Allah tentukan seperti itu. Urusan dunia kenapa disedihkan gitu? Kenapa sampai gelisah, sampai mengganggu kedekatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu juga ketika semua sudah ada, sudah Allah kasih, tidak sampai menjadikan dia sampai tergiur, dia dapat keuntungan sekian besar, sampai tergiur, sampai kemudian lupa dengan Allah, sampai dan seterusnya. Tidak, biasa aja, dapat banyak biasa gitu. Oh nikmat dan Allah disyukuri gitu. Nggak dapat ya sudah biasa, nggak perlu digelisahkan. Itu sebagai tanda, sebagai kemanfaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mudah-mudahan menjadi bekal kita, termasuk salah satu contoh sederhananya ketika kita beramal, atau mungkin beramal apapun itu gitu ya, sholat lah, atau mungkin zikir dan segala macamnya gitu. Ketika dia tahu dia diberi sehat, ketika dia tahu dia diberi kemampuan oleh Allah untuk beramal soleh, terus kemudian dia akhirnya beramal soleh, ya sudah, berarti apa? Yang menjadikan saya bisa sholat seperti ini, saya bisa sedekah, saya bisa beramal ini, beramal itu karena memang Allah menghendaki. Saya bisa kaya seperti ini karena memang Allah beri saya kaya. Saya bisa seperti ini itu karena memang Allah beri seperti itu. Kalau seperti itu mana mungkin akan sombong gitu.
Kalau dia tahu makrifat bahwa yang mengadakan segalanya dalam dirinya adalah Allah, mana mungkin dia akan sombong, gitu. Mana mungkin dia akan takabur, mana mungkin dia akan liar, gitu. Karena dia tahu bahwa semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dia, yang memperjalankan dia, yang menghadirkan dia di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersedekah, tahu bahwa itu adalah sedekah yang memang Allah perintahkan. Misalnya hartanya milik Allah, semua milik Allah, ketika sedekahkan, miliknya Allah lah, ngapain kemudian merasa berat, merasa tidak ikhlas, milik Allah, gitu. Itu kan artinya sebagai kunci kita tuh kalau pengen ikhlas ibadah, ya semua serahkan ke Allah. Sedekah misalnya 10.000, 10.000 milik Allah. Misalnya 100.000 milik Allah, gitu ya. Apapun yang disedekahkan, misalnya kalau kita bicara sedekah, itu semua milik Allah akan menjadi ikhlas. Kenapa? Karena itu milik Allah. Apa yang saya nyesalkan itu, atau mungkin gak sedekah, amal yang lain pun semuanya itu kalau kita kembalikan ke Allah, kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur, kemudian menjadi orang yang senantiasa khusyuk, dan senantiasa untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu untuk kajian pada pagi hari ini. Pada intinya kita ambil kesimpulan, ketika kita semakin kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, apapun kondisi situasinya, ya kita niatkan untuk menjauhi larangan Allah. Kita ngobrol pun, nah ini kita niatkan untuk senantiasa menjauhi larangan Allah. Kalau kita menjauhi larangan Allah, walaupun dengan ngobrol, berarti itu sudah menjadi apa? Masuk kepada kita menjauhi larangan Allah atau menjalankan perintah Allah. Jadi menjadi ibadah. Nah, ketika ketakwaan kita bertambah, maka ma'rifat kita akan bertambah. Kalau makrifat kita akan bertambah, itu menjadi bekal yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya, menjadi bekal yang sangat-sangat luar biasa, karena selalu di dalam diri itu ada Allah terus begitu. Kondisi situasi bagaimana selalu ada Allah terus gitu. Itu adalah orang yang makrifat, sehingga hidupnya itu tenang, tentram gitu. Kondisi situasi bagaimanapun semuanya dikembalikan ke Allah. Begitu untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ini li'anna dohiro min abdul batin. Nah itu sedikit ya, karena sesungguhnya dohir seseorang itu menjadi cerminan batin gitu. Artinya pergerakan kita, anggota tubuh ini secara dohir itu menjadi cerminan dalam diri kita, batin kita, hati kita. Makanya kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahat jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam jasad seseorang itu terdapat segumpal daging. Apabila dia bagus, bagus pula anggota tubuhnya. Apabila dia rusak, rusak pula anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ingatnya, dia adalah hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah berikutnya, wal maqalatul rabi'atu wal ishruna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqalah yang ke-24 itu nanti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.